Pemerintah membatasi akun media sosial anak yang berumur kurang dari 16 tahun. Pastinya hal ini juga berlaku di YouTube. Lalu, seperti apa dampaknya bagi konten kreator? Dan bagaimana kita harus menyikapinya, khususnya untuk YouTuber pemula? Nah, simak video ini sampai selesai, kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke, sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out! Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang membahas tentang dunia YouTuber pemula. Jadi, aturan pembatasan akun untuk anak di bawah usia 16 tahun ini, cara kerjanya itu awalnya dengan menonaktifkan akun yang sudah ada ya, akun yang pemiliknya itu umurnya di bawah 16 tahun. Kemudian nanti ke depannya itu untuk pembatasan akun ini, maka anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun tersebut itu tidak akan bisa membuat akun media sosial termasuk YouTube. Jadi gampangannya akses mereka diblokir ya kalau mau membuat akun baru karena mereka usianya masih di bawah 16 tahun. Nah, sebenarnya tujuan pemerintah untuk membatasi akun ini sebenarnya tujuannya baik ya teman-teman, karena mereka ingin melindungi anak-anak ya dari konten yang berbahaya, baik itu konten kekerasan maupun konten dewasa. Kemudian mereka atau pemerintah juga ingin melindungi anak-anak itu dari cyberbullying atau perundungan siber, kemudian juga untuk melindungi mereka itu dari penipuan online atau penipuan daring. Nah, ini sebenarnya tujuannya itu baik ya teman-teman, karena ingin melindungi generasi muda kita untuk kedepannya nanti agar tidak terjadi adiksi ya atau kecanduan dalam menggunakan media sosial. Karena seperti yang kita tahu ya, karena anak-anak itu kan masih belum punya jati diri, jadi masih gampang terpengaruh, mudah terbawa arus, apalagi konten-konten sekarang itu kan banyak yang berbahaya ya. Jadi sebenarnya tujuan pemerintah untuk membatasi akun ini baik ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya ya, realita di lapangan itu banyak anak-anak yang menggunakan akun orang tuanya itu untuk mengakses media sosial ya, termasuk YouTube. Nah, jadi kalau ada aturan pembatasan akun di bawah 16 tahun tersebut, nah dengan cara gampangnya itu ya tinggal pakai akun atau pakai channel orang tua, beres kan? Jadi tidak ada atau pembatasan tersebut tidak berlaku bagi anak-anak. Anak-anak tetap bisa mengakses media sosial termasuk YouTube itu dengan menggunakan akun orang tuanya. Nah, ini kan juga jadi satu hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, maka peran orang tua itu jadi sangat penting teman-teman. Nah, jadi orang tua itu tidak boleh serta-merta membiarkan anaknya menggunakan akun miliknya itu untuk mengakses media sosial termasuk YouTube secara berlebihan atau tidak ada batasannya ya. Jadi orang tua itu harus tetap mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial termasuk YouTube. Jadi pemerintah itu sudah membantu orang tua ya, istilahnya orang tua itu tidak dibiarkan sendirian dalam mengawasi anak-anaknya. Pemerintah sudah membantu para orang tua untuk membatasi akun anak-anak yang di bawah 16 tahun. Jadi satu pintu sudah tertutup, kemudian yang selanjutnya peran orang tua ini sangat memegang peran yang besar ya bagi anak-anak yang menggunakan akun milik orang tua untuk mengakses media sosial. Jadi untuk para orang tua di sana, silahkan awasi aktivitas anaknya di media sosial termasuk di YouTube. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian apa dampak dari aturan pemerintah terkait pembatasan akun anak di bawah usia 16 tahun ini bagi konten kreator ya khususnya? Nah, dampaknya pasti ada teman-teman, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi konten-konten yang targetnya itu anak-anak itu berpotensi akan turun views-nya ya. Tidak bisa dipungkiri,
kalau selama ini penonton anak-anak itu juga menyumbang views yang banyak ya, terutama untuk konten target anak-anak, misalkan konten mainan, kemudian konten kartun yang dulu pernah marak tuh ya, konten kartun tempel, kartun animasi, ataupun video-video yang lain yang target penontonnya itu anak-anak. Dengan pembatasan ini pasti dampaknya akan membuat konten-konten tersebut kehilangan viewsnya. Tapi sebenarnya hal itu tidak serta-merta berdampak besar ya teman-teman, karena yang sudah kita bahas sebelumnya, itu banyak anak-anak yang menggunakan channel atau akun orang tuanya untuk mengakses media sosial ya, termasuk YouTube. Jadi mungkin dampaknya itu tidak terlalu signifikan bagi konten kreator ya. Jadi konten kreator tetap bisa mengupload video atau konten target anak-anak seperti biasanya ya. Apalagi sekarang itu sudah ada YouTube Kids, nah dimana konten-konten dengan target anak-anak itu khusus diupload di situ, yang dimana aturannya di situ juga lebih ketat ya, khususnya untuk melindungi anak-anak juga. Jadi mungkin untuk konten-konten kreator dengan video target anak-anak tidak perlu khawatir dengan pembatasan ini, tetap saja upload seperti biasa, membuat konten atau video dengan target anak-anak ya. Kemudian sikap seperti apa yang sebaiknya kita lakukan ya untuk menyikapi aturan pemerintah tersebut, aturan pembatasan akun anak di bawah 16 tahun tersebut. Nah, sikap kita sebagai konten kreator, khususnya YouTuber pemula, itu mungkin kita bisa menyikapinya dengan bijak ya teman-teman, karena ini menyangkut dengan anak-anak, dengan generasi penerus kita nanti ya. Jadi mungkin kalau kita konten kreator dengan video target anak-anak, sebaiknya kita membuat video itu yang memang sifatnya edukatif ya teman-teman, yang memang untuk ditargetkan kepada anak-anak, jadi tidak diselipi dengan konten-konten yang berbahaya, konten-konten yang berbau dewasa, itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi murni untuk edukasi kepada anak-anak ya. Jadi kita menyikapinya dengan bijak, entah itu ada pembatasan ataupun tidak ada pembatasan, itu sebaiknya kita memang murni untuk membuat konten edukasi untuk anak-anak. Tapi mungkin di luar sana juga ada konten kreator ya, yang memang tujuannya itu hanya untuk mencari cuan. Jadi entah itu ada pembatasan, tidak ada pembatasan, ya tetap bisa mengupload atau membuat konten, baik itu target anak-anak yang murni edukasi, ataupun ada beberapa hal yang mungkin di luar itu ya. Nah itu mungkin hak masing-masing konten kreator ya teman-teman. Jadi sikap yang harus kita ambil itu kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita menyikapi kebijakan atau aturan tersebut dengan cara yang baik, atau bagaimanapun kita sebagai konten kreator juga harus mengejar keuntungan ya, atau cuan. Tidak bisa dipungkiri kita itu nge-YouTube untuk mencari uang. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Oke, jadi aturan itu pasti akan selalu berubah ya, dan kita wajib untuk mematuhi dan menyesuaikan. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman, apakah kita akan stuck dan frustasi terhadap aturan tersebut, atau justru kita akan bisa memanfaatkannya dengan baik terkait aturan yang berubah tersebut. Semoga teman-teman bisa beradaptasi ya. Aku doakan semoga channel teman-teman bisa sukses dan berkembang di YouTube. Amin. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo yo.